Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih akan belajar tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Namun subbab yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah pertidaksamaan nilai mutlak satu variabel. Oke, kita akan lihat contoh dan latihannya ya. Namun sebelumnya ini ada sifat-sifat pertidaksamaan nilai mutlak. Oke, ini ada beberapa yang harus kalian simak. Silahkan di skip dulu ya, di pause dulu videonya, silahkan kalian simak dulu. Ini adalah sifat-sifatnya, dan kemudian yang sebelah kanannya ini setelah tanda panah ini adalah cara untuk menyelesaikan soal-soal terkait sifat yang ada pada soal. Oke. Nah, kemudian ini masih nomor 9, 10 dan 12. Oke. Ibu akan coba jelaskan untuk yang sifat yang ke-12. Oke, bila mana ada mutlak fx dibagi mutlak dari gx ya kurang dari a, maka ini persamaannya kalian rubah dulu menjadi seperti ini ya. Jadi nanti a-nya dikali dengan mutlak gx, nanti gx-nya kalian pindahkan ke sebelah kanan. Jadi ada di sini. Kalau dipindahkan ke sebelah kanan maka ini menjadi perkalian antara a dengan mutlak dari gx. Nah, ini tandanya tetap. Nah, kemudian setelah itu kalian operasikan ya, rubah menjadi seperti ini ya. Oke. Nah, kemudian kita akan langsung ke contohnya saja ya. Oke, di sini kalian lihat pertidaksamaan nilai mutlak satu variabel yang berbentuk mutlak x kurang dari a. Maka cara menyelesaikannya adalah negatif a kurang dari x kurang dari a. Jadi seperti itu ya. Atau kalau ada mutlak x kurang dari sama dengan a, bedanya apa? Yang ini kurang, yang ini kurang dari, sama dengan. Ada sama dengannya ya. Nih, ada strip di bawah sini. Nah, cara menyelesaikannya juga hampir sama ini ya, sama. Namun bedanya di sini ada sama dengannya, ada sama dengannya ya. Seperti itu. Bagaimana cara menyelesaikannya? Oke, kita lihat contohnya. Tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan mutlak 2x tambah 5 kurang dari 17. Oke, berarti ini kita lihat ya. Nah, ini masuk ke sini ya. Nah, berarti min a kurang dari x kurang dari a. A di sini siapa? A di sini adalah 17 ya. Oke, kan ini mutlak x kurang dari a, maka a-nya di sini 17. Berarti min a, berarti di sini min 17 ya, karena a-nya 17, kalau min a berarti min 17. Oke, kurang dari yang ini kalian tetap tulis 2x tambah 5 dari soal, lalu kurang dari a ya. Jadi ini adalah min a kurang dari x kurang dari a. Nah, ini min a-nya ya, karena a-nya 17 maka min a berarti min 17. Ini x-nya adalah 2x tambah 5, ini a-nya adalah 17. Oke, seperti itu. Kita lanjutkan ya. Nah, kemudian kalian lihat yang di tengah-tengah sini ada angka saja, yaitu angka sajanya adalah plus 5. Kalau plus 5 lawannya plus 5 adalah min 5. Maka di sini 2x plus 5 ditulis lagi. Lalu tadi lawan dari plus 5 adalah min 5, maka tulis di sini min 5, di kanannya juga min 5, di kirinya juga min 5. Ya, jadi kiri, tengah, kanan itu kalian letakkan angka yang sama. Nah, sesudah itu ya, min 17 dikurang 5, hutangnya 17, hutang lagi 5, maka hutangnya bertambah menjadi 22. Lalu yang ini 2x, ini 5 dikurang 5 habis, maka sisanya yang tengah hanya 2x saja. Lalu 17 dikurang 5 adalah 12. Nah, kita inginnya kita sederhanakan nih 2x ini ya. Kita sederhanakan agar 2x ini menjadi x saja, maka dibagi dengan koefisiennya 2 ya. Oke, jadi seperti ini. Maka di kiri dibagi 2, di tengah dibagi 2, di kanan dibagi 2 ya. Ini duanya dari mana, Bu? Dari koefisiensi x ya, yang ini. Oke.
Maka hasilnya adalah min 2 dibagi 2 adalah min 11. 2x dibagi 2 adalah x. 12 bagi 2 adalah 6. Ya, seperti itu. Ya, ini 2x dibagi 2 adalah x ya. Tinggal sisa x saja di sini. Oke, seperti itu. Oke, kemudian himpunan penyelesaian pertidaksamaan mutlak 2x tambah 5 kurang dari 17 adalah min 11 kurang dari x kurang dari 6. Ya. Nah, sekarang kita ke contoh berikutnya. Kalau ada mutlak x lebih dari a, maka penyelesaiannya x kurang dari min a atau x lebih dari a. Nah, kalau ada mutlak x lebih dari sama dengan a, maka penyelesaiannya adalah x kurang dari sama dengan min a dan atau x lebih dari sama dengan a. Jadi sebetulnya ini sama dengan yang ini, cuman bedanya ada sama dengannya di sini ya. Kayak gitu. Oke, bagaimana sih contohnya? Oke, kita lihat di sini, tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan x plus 2 ya, dimutlakan. Mutlak dari x plus 2 lalu lebih dari 5. Ingat, berarti ini adalah a-nya. Maka kita menggunakan penyelesaian yang ini ya. Kenapa? Karena dia tidak ada sama dengannya. Kalau ada sama dengannya, maka kalian menggunakan yang ini ya. Oke, kita lanjutkan. Oke. Nah, maka kita lihat di sini, kalau misalkan ada 3x tambah 2 kurang dari min 5. Kenapa? Karena kita menggunakan yang ini dulu ya. X-nya siapa? Ini adalah X-nya. Ini adalah A-nya. Berarti X kurang dari min A. Berarti ini adalah X ya. Nah, ini adalah X lalu kurang dari min A. Oke. Ini kurang darinya sudah. Min A, A-nya 5. Kalau min A berarti min 5. Paham ya? Oke. Nah, kemudian 3x-nya tetap. Kurang dari, nah min 5-nya tetap. Diturunkan. Plus 2-nya pindah ke kanan. Kalau pindah ke kanan berubah tanda menjadi min. Kalau min pindah ke kanan maka menjadi plus. Gitu ya. Maka 3x. Nah, ini min 5 dikurang 2, punya hutang 5, hutang lagi 2, hutangnya bertambah. Maka hutangnya jadinya 7. Hutang 7 berarti min 7. 3-nya ini koefisiensi X, maka dia pindah ke kanan di posisinya ada di penyebut. Ya, jadinya min 7/3. Oke. Nah, atau kenapa penyelesaiannya ada 2? Karena kan ini ada 2 ya, atau ini yang pertama dan yang ini. X lebih dari A. Kalau X lebih dari A bagaimana? Jadinya 3x tambah 2 lebih dari 5. A-nya adalah 5 tadi ya. Maka 3x tambah 2 lebih dari 5 adalah ini min 2-nya pindah ke kanan ya. Tadinya dia plus jadi min. Oke, jadinya 3x lebih dari 5 dikurang 2, 3. Ini 3 yang bawah dari mana? 3 yang bawah dari si koefisien X. Ya, maka 3 bagi 3 adalah 1. Maka X lebih besar dari 1. Oke, maka himpunan penyelesaian pertidaksamaan dari mutlak 3x tambah 2 lebih dari 5 adalah, oke, X di mana? X kurang dari min 7/3 atau X lebih dari 1. Jadi cara penulisannya seperti ini ya, X di mana. Nah, kalian cari yang lebih kecil dulu. Nah, ini kan negatif ya, yang lebih kecil ya. Maka di sini min 7/3 atau maka yang ini yang lebih besar plus lebih besar dari satunya sebelah kanan penulisannya ya, gitu. Oke, kita lanjutkan ke contoh 3. Oke, pertidaksamaan nilai mutlak satu variabel berbentuk mutlak dari fx ya lebih dari mutlak gx. Oke, maka cara penyelesaiannya adalah nanti fx-nya ini dikuadratkan lebih dari, nah gx-nya juga dikuadratkan. Oke, kita lihat cara pertama. Oke, ini kan dikuadratkan ya.
ini dikuadratkan, dikurung dulu. Lalu ini juga sama dikuadratkan ya. Nah, ini dikurung. Setelah itu, nah, Ibu ajarkan cara memfaktorkan. Ada X tambah 5, lalu dikuadratkan. Nah, ini X dikuadratkan, jadinya X kuadrat. Lalu ini ada X, ini ada plus 5. Kalau X dikali plus 5, jadinya plus 5X. Lalu ini kan ada angka 2, kalian kali plus 5X tadi dikali 2, jadinya plus 10X. Oke, yang berikutnya, ya, ini ada plus 5, dikuadratkan, jadinya 25, ya, plus 25. Sekarang yang sebelah kanan, ada X dikuadratkan, jadinya X kuadrat. Ini ada X, ada min 2, kalau dikali X kali min 2 jadinya min 2X. Lalu dikali dengan 2 yang ini jadinya min 2X dikali 2 adalah min 4X. Lalu yang ini min 2 dikuadratkan. Kalau min 2 dikuadratkan maka bentuknya begini ya. Nah, Ibu uraikan. Jadinya min 2 ya dikali min 2. Negatif kali negatif positif. 2-nya kali 2 4, maka positif 4 ya. Seperti itu. Nah, kalau sudah, kita akan pindahkan yang sebelah kanan ini ke sebelah kiri. Oke. Kita akan susun dulu ya. Ini X kuadrat Ibu sudah letakkan di sini. Yang sesama X kuadrat ya. Nah, coba yang ini X kuadrat di kanan, pindah ke kiri jadi negatif. Sesudah itu ada 10X plus ya, kita pindahkan ke bawah. Yang sesama X di kanan min 4X, pindahkan ke kiri jadi plus 4X. Lalu ada plus 25 ini. Lalu ini ada plus 4, kita pindahkan ke kiri jadi min 4 ya. Jadi kalau pindah ruas itu tanda akan berubah. Maka di sini kita nolkan ya. Sesudah itu, nah, X kuadrat dikurangi X kuadrat habis. Lalu 10X ditambah 4X jadinya 14X. 25 dikurang 4 adalah 21 ya. Oke. Nah, kemudian 14X lebih dari min 21. Kenapa? Karena dia plus jadi min, berubah ruas ya. Karena bergeser ruas jadinya dia berubah tanda maksudnya. Oke, maka X lebih dari min 21 dibagi 14. Ini 14-nya pindah ke bawah ya. Kalau koefisien itu pindah ke bawah jadinya dibagi ya menjadi penyebut. Maka ini jadinya adalah min 3/2. Kenapa jadi min 3/2? Ini 21-nya dibagi dengan 7. Ini 14-nya juga sama dibagi dengan 7. Jadi kalau untuk menyederhanakan bilangan harus dibagi dengan angka yang sama. Sehingga 21 bagi 7 adalah 3, 14 bagi 7 adalah 2 ya. Jadinya ini negatifnya masih ada ya. Jadinya min 3/2. Oke. Jadi himpunan penyelesaian pertidaksamaan mutlak dari X plus 5 lebih dari mutlak X min 2 adalah X lebih dari min 3/2. Oke, ini masih contoh 3, tapi Ibu akan menggunakan cara kedua ya. Ini sama-sama dikuadratkan ya. Ya, jadi kalau ada sesama mutlak begini kiri dan kanan ya seperti ini ya, dikuadratkan ya. Oke, sesuai dengan sifatnya. Nah, setelah itu bagaimana? Oke, ini X plus 5 lalu dikuadratkan, Ibu letakkan di sini. Yang ini X min 2 lalu dikuadratkan, Ibu letakkan di sebelah kiri. Dia kan ini tidak ada tanda negatif di sini, maka kalau pindah dia di depannya jadi negatif begini ya. Oke. Kemudian, nah, ingat kembali sifat aljabar, ada A kuadrat dikurang B kuadrat, maka menjadi A plus B, lalu dikali A min B. Jadi begini, ini kan, nah, ini sama aja dengan A. Ada
kuadratnya, maka jadi A kuadrat ya. Lalu ini ada pengurangan, ini juga pengurangan. Lalu ini ada B. Nah, B-nya adalah X min 2. B-nya adalah X min 2, lalu dikuadratkan ini. Nah, ini ya. Nah, maka di sini kalian lihat A-nya sebagai X plus 5. B-nya adalah X min 2 ya. Jangan ketukar, A-nya adalah X plus 5 dan B-nya adalah X min 2. Kemudian di sini, nah, kalau ada A kuadrat dikurang B kuadrat itu penguraiannya jadi begini. Sehingga kita lihat di sini ada A plus B. Maka kita lihat di sini ada A plus B. Nah, siapa A-nya tadi? A-nya adalah X plus 5, yang ini ya. Lalu ditambah, tuh ditambah B-nya. B-nya di sini siapa tadi? B-nya adalah X min 2, yang ini ya. Oke, kemudian ada ini. Kurung A min B. A min B. Nah, A-nya tadi X plus 5. Lalu pengurangan di sini rumusnya, pengurangan juga. B-nya siapa? X min 2. Ya, lebih dari 0. Ya. Oke, kemudian di sini kita coba selesaikan lagi. Ini X plus 5, Ibu tulis lagi X plus 5. Lalu ini ada X min 2, Ibu tulis X min 2. Nah ya, kemudian ini ada X plus 5, Ibu tulis lagi X plus 5. Nah, yang ini berbeda karena di depan kurung ada negatif, maka kalikan dulu dengan yang di dalam kurung. Min dikali X, min X. Min dikali min, plus 2 jadinya ya. Berbeda dengan yang ada plusnya nih di depan kurung. Kita langsung tulis saja kurungnya dilepas. Tetapi kalau ada tanda pengurangan di depan kurung, maka tanda pengurangan tersebut harus dikalikan dengan yang di dalam kurung. Ya, harus diingat. Oke, maka menjadi, nah ini sesama X Ibu dekatkan. X ditambah X tuh. 5, tulis 5, min 2, ya tulisnya min 2. Ini juga sama, ini X, Ibu tulis X, ini min X, Ibu tulis min X. Lalu plus 5, Ibu tulis lagi plus 5, plus 2-nya juga sama. Oke, jadi tulis sesuai dengan tanda operasinya. Sehingga ini X tambah X adalah 2X. 5 dikurang 2 adalah 3. Lalu X dikurang X habis. 5 tambah 2 adalah 7. Ya, oke. Jika soal pertidak sama nilai mutlak bertanda lebih dari atau lebih dari sama dengan dan semua faktor koefisien X positif, maka HP-nya adalah X kurang dari A atau X kurang lebih dari B, atau X kurang dari sama dengan A atau X lebih dari sama dengan B dengan A-nya adalah kurang dari B. Jadi kalian, kapan sih ketika kita menggunakan yang ini? Ya, kapan kita menggunakan yang ini? Kalian lihat dulu, kalau soalnya ada lebih darinya sama dengan, maksudnya ada sama dengannya, maka pakai yang ini. Kalau di soalnya itu tidak ada sama dengannya, maka pakai yang tidak ada sama dengannya, ya gitu. Tapi lihat dulu di sini. Nah, jika soal pertidaksamaan nilai mutlak bertanda lebih dari atau lebih dari sama dengan dan semua faktor koefisien X positif, nah ini yang harus kita garis bawahi. Maksudnya apa ini, Bu? Semua faktor koefisien X positif, lihat di sini. Nah, tidak ada koefisiensi X yang negatif kan? Nah, tidak ada, ini 2X positif, ini juga tidak ada X-nya ya. Maka bagaimana caranya? Karena semua faktor X di sini dia positif, maka himpunan penyelesaiannya menggunakan yang ini atau yang ini. Ya, karena soalnya tidak ada sama dengannya, maka kalian menggunakan yang ini. Oke, kita lanjutkan ya ke slide berikutnya. Oke, lihat di sini. Di sini ada 2X tambah 3, lalu dikali dengan 7 lebih dari 0.
Kita selesaikan dulu yang ini. 2x tambah 3 lebih dari 0. 2x tambah 3 lebih dari 0. Maka ditulisnya seperti ini ya. Oke. Maka 2x lebih dari ini min 3 pindah ya. Dari plus menjadi min. Maka x lebih dari min 3 per 2 ya. Nah kalau 7 ini tidak ada variabel x nya ya, jadi tidak kita operasikan. Maka langsung saja himpunan penyelesaian pertidaksamaannya adalah dari mutlak x plus 5 lebih dari mutlak x min 2 adalah x lebih dari min 3 per 2 ya, seperti itu. Nah sekarang kita ke contoh 4. Ini kalian lihat di sini masih seperti contoh tadi ya. Ya. Oke, maka kita ikuti. Nah, kita menggunakan cara kedua yang tadi. Jadi ini dikuadratkan, ini juga dikuadratkan ya. Lalu yang ini kita tulis lagi ke bawah, yang ini tidak ada tanda negatif, maka ketika pindah ke kiri maka di sini ada negatifnya di depan. Ingat kembali sifat aljabar yang tadi kita bahas ya, a kuadrat min b kuadrat sama dengan a plus b, lalu dikali a min b. Jangan lupa di sini kita lihat ini ada a, lalu ini b-nya. A-nya adalah 2x tambah 3 ya. A-nya adalah 2x tambah 3 dan B-nya adalah x tambah 1. Jadi ini ketika A maka dia dikuadratkan ya, sesuai dengan yang kita lihat di sini ya, dia dikuadratkan. Oke, kemudian kita akan bahas maka uraiannya adalah A tambah B dan A dikurang B. Ingat A-nya apa, B-nya apa tadi ya. Oke, A tambah B, maka A-nya tadi adalah 2x tambah 3, 2x tambah 3. Lalu ditambah B, B-nya adalah X plus 1. Tutup kurung ya, sesuai dengan ininya nih, konsepnya. Lalu buka kurung lagi, A dikurang B, ini A, lalu dikurang B-nya adalah X plus 1. Oke, ini adalah 2x tambah 3. Ini kita satukan saja tulisannya menjadi seperti ini, kecuali yang sebelah sini nih. Yang ini kita juga tulis ulang. Yang ini kenapa kita uraikan? Karena di sini ada tanda pengurangan menghadap ke kurung ya. Maka ini dikalikan dulu dengan yang di dalam kurung. Ya, negatif dikali x jadinya negatif x, lalu negatif dikali positif jadinya negatif berapa angkanya? 1 ya. Oke. Sehingga kita uraikan lagi, 2x ibu tulis, yang ada x-nya ibu dekatkan, yang ini adalah 3, yang ini plus 1 ya, jadi sesama angka didekatkan. Ini 2x ibu tulis, lalu ini min x, lalu ini plus 3, dan ini min 1 ya. Oke, agar mempermudah proses perhitungan. Maka hasilnya adalah 2x tambah x, 3x, 3 tambah 1 adalah 4, 2x dikurang x adalah x, 3 dikurang 1 adalah 2 ya, lebih dari 0. Oke, maka jika soal pertidaksamaan nilai mutlak bertanda lebih dari atau lebih dari sama dengan dan semua faktor koefisien x positif, maka himpunan penyelesaiannya yang ini ya, seperti tadi ya, dengan A-nya lebih kecil dari B. Oke, jadi kalian lihat di sini semua faktor koefisien X positif. Artinya di sini kalian lihat koefisien dari X positif negatif. Yang ini juga koefisien dari X yang ini positif negatif, semuanya positif ya. Ini positif 3x, ini positif 1x, semuanya positif. Maka kalian bisa menggunakan himpunan penyelesaian yang ini ya.
atau yang ini. Tapi sesuaikan lagi, kalau dia tidak ada sama dengannya maka pakainya yang ini. Kalau dia di soal ada sama dengannya maka pakai yang ini. Oke, kita lanjutkan. Oke. Nah, ini yang tadi ya, Ibu tulis kembali. Nah, di sini ada 3x tambah 4 sama dengan 0. Ibu nolkan dulu ya, sama dengan 0. Maka 3x sama dengan min 4. Nah, min 4-nya dari plus 4 ya. Lalu x sama dengan min 4 per 3. Ingat koefisien itu kalau pindah selalu adanya di bawah menjadi penyebut. Oke, atau yang kedua, x plus 2 sama dengan 0. Maka x sama dengan ini plus 2-nya berubah tanda menjadi min 2. Maka x kurang dari min 2 atau x lebih dari min 4 per 3. Oke, kenapa seperti ini? Ya. Ingat ya, di sini ada x kurang dari, himpunan penyelesaiannya bisa menjadi begini, atau x lebih dari b. A-nya itu cari yang paling kecil, apakah ini atau yang ini. Ternyata yang paling kecil adalah min 2, maka x kurang dari min 2. Ya, pakai tanda kurang ya, karena A-nya paling kecil. Nah, siapa yang x lebih dari? Nah, si B. Si B-nya adalah min 4 per 3, karena B itu lebih besar dari A. Ya, gitu. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah x di mana x kurang dari min 2 atau x lebih dari min 4 per 3, dengan x adalah anggota bilangan real. Oke, nah ini contoh 5 itu sama dengan yang contoh sebelumnya. Bedanya apa? Bedanya ini ada sama dengannya. Bedanya ini ada sama dengannya. Kalau yang tadi tidak ada sama dengannya ya. Oke, bagaimana sih contohnya? Oke. Nah, kalian lihat ini x plus 5 ya, mutlak dari x plus 8 dikurangi mutlak dari 3x min 4 lebih dari sama dengan 0. Nah, pertidaksamaan yang atas ini ekivalen, artinya sama ya. Nah, sama saja, ini tadinya ada di sebelah kirinya sama dengan, nah ada tanda negatif. Kalau kita pindahkan ke sebelah kanan maka tanda negatifnya berubah jadi positif ya, jadi seperti ini. Paham ya? Oke, hanya dipindah ruas saja. Nah, kalau sudah seperti ini, kalau jadi seperti ini maka x plus 8-nya dikuadratkan, lalu 3x min 4-nya dikuadratkan, sama seperti tadi ya. Oke. Nah, kemudian ketika sudah dikuadratkan seperti ini, kita pindahkan ke sebelah kiri ya. Yang ini tetap, yang ini kita pindahkan dari kanan ke kiri. Kalau dari kanan ke kiri pasti ada tanda yang berubah. Ini dia tidak ada tanda negatif ya, maka ketika dipindahkan ke kiri dia berubah tanda menjadi negatif di luarnya yang ini ya. Di luar kurungnya. Sehingga ingat kembali A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B, lalu dikalikan A min B. A-nya adalah X plus 8, B-nya adalah 3X min 4. Maka di sini menjadi A plus B, kemudian dikali juga dengan A min B. Ini A plus B, maka A-nya ini plus, tetap ada ya. Kemudian B-nya 3X min 4. Lalu A min B, A-nya ini, min-nya ini, B-nya 3X min 4. Ingat, tanda kurung harus tetap digunakan ya, agar mempermudah proses pengoperasiannya. Nah, kalian lihat di sini ada tanda plus di depan kurung. Di depan kurung yang ini. Maka kalau tanda plus seperti itu, ya, kalian langsung saja yang ini uraikan menjadi seperti ini. Tapi hati-hati untuk yang kurung yang ini ya.
Yang ini X plus 8-nya tetap ditulis. Ini untuk kurung yang ini, ya, di depannya ada negatif, maka harus dikalikan dulu. Negatif ini dikali 3X jadinya negatif 3X. Negatif dikali negatif jadinya plus 4, ya. Maka X ditambah 3X jadinya 4X, 8 dikurang 4 adalah 4. Lalu X dikurang 3X jadinya X dikurang 3X, X, ya, dikurang 3X. Kita lihat ini positif ya X-nya, tapi tidak ditulis, tidak apa-apa. Ini kan min 3X berarti hutang. Ini kan plus 1X berarti bayar. Hutangnya 3, bayarnya 1. Maka kalian masih memiliki hutang. Hutangnya adalah min 2. Variabelnya adalah X, maka min 2X. Lalu 8 ditambah 4 adalah 12. Oke, nah sekarang bagaimana ini? Jika ada, ini kan faktornya nih. Ternyata ada koefisien X yang negatif. Mana? 4X positif, kalau min 2X-nya berarti negatif. Berarti ada salah satu yang negatif nih, yang ini ya. Bagaimana sih cara menyelesaikannya? Oke, jika soal pertidasamaan nilai mutlak itu bertanda lebih atau lebih dari sama dengan, dan salah satu faktor koefisien X negatif, mana salah satunya? Yaitu ini, min 2X kan negatif ya. Maka himpunan penyelesaiannya adalah A kurang dari X kurang dari B, atau A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B, dengan A-nya kurang dari B. Pakai yang ini atau yang ini. Tapi lihat, soalnya ada sama dengannya tidak. Kalau ada sama dengannya, maka pakai yang ini. Kalau tidak ada sama dengannya, maka pakai yang ini. Ya, itu. Nah, sekarang yang ini. Nah, Ibu tulis di slide berikutnya. Oke, ini dia. Oke, ini ada 4X tambah 4. Kita akan mencari nilai A dan B-nya dulu ya. Nanti akan kita lihat A-nya berapa, B-nya berapa. Oke, ini ada 4X tambah 4 sama dengan 0. Kita nolkan dulu, maka 4X sama dengan 4-nya pindah ke kanan jadi negatif. Sehingga min 4 dibagi 4. Maka X-nya adalah min 1. Atau yang ini min 2X tambah 12. 12-nya pindah ke kanan jadi negatif, maka X sama dengan min 12 dibagi min 2. Min 2 adalah koefisien dari si X yang ini ya. Oke, negatif bagi negatif adalah positif. 12 bagi 2 adalah 6. Sekarang kita akan lihat, katanya di sini A-nya itu adalah kurang dari B. A-nya berarti yang kecil, siapa itu? Min 1. B-nya berarti 6. Oke, nah bagaimana tadi cara penyelesaiannya? Oke, berarti menggunakan yang ini ya. Oke, sehingga A-nya adalah min 1. Nih, kurang dari sama dengan Ibu tulis lagi. X-nya Ibu tulis lagi. Lalu B-nya adalah 6. Sehingga ini adalah himpunan penyelesaiannya. Oke, begitu. Oke, maka himpunan penyelesaiannya adalah X di mana min 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 6 dengan X anggota bilangan real. Oke, kita ke contoh 6. Ini untuk mutlak dari Fx kurang dari mutlak dari Gx. Cara menyelesaikannya juga sama, dikuadratkan ya, seperti ini. Oke, bagaimana contohnya? Ingat, sama saja dikuadratkan. Kalau sudah dikuadratkan, maka yang ini bertanda positif ini dipindahkan ke kanan menjadi negatif begini ya, pengurangan. Oke, ingat sifat aljabar A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan A tambah B, kemudian dikali dengan A min B. Nah, ingat di sini adalah A-nya, ini adalah B-nya. Ya. Oke, ini adalah B-nya. Berarti A tambah B, A-nya adalah X min 7. Lalu ditambah, ditulis lagi. B-nya adalah 2X min 2.
Lalu dikurung lagi seperti ini, dikurung A-nya dikurangi B-nya. Oke. Nah, kalau sudah ini ada X min 7 ditambah 2X min 2 dari sini ya, hanya dilepas kurungnya saja. Kemudian yang ini kurungnya tetap X min 7 ditulis ulang. Lalu ada pengurangan nih, ada tanda ini. Nah, ini harus dikalikan ke yang di dalam kurung. Min dikali 2X jadinya min 2X. Min dikali min 2 jadinya adalah plus 2. Min dikali min jadi plus. Oke. Sehingga ini ada X ditambah 2X jadinya 3X. Min 7 dikurang 2, hutangnya 7 di ngutang lagi 2, jadinya hutangnya 9. Lalu ada ini X, ada min 2X. Nah, bagaimana cara menyelesaikan? Ada X, ada min 2X. Kita lihat mana yang negatif, yang ini ya, min 2X. Mana yang positif? Si X yang ini. Maka utangnya 2, bayarnya 1. Jadinya hutangnya 1 lagi alias min X. Lalu min 7 tambah 2, hutang 7 bayar 2 adalah hutangnya 5 lagi. Ya, hutang 7 kalau bayarnya baru 2 berarti masih ada hutang ya. Oke, hutangnya 5 lagi alias min 5. Jika soal pertidaksama nilai mutlak bertanda kurang dari atau kurang dari sama dengan dan salah satu faktor koefisien X negatif. Nah, salah satu faktor koefisien X yang negatif. Nah, kita lihat yang ini. Ada 2 ya faktornya nih. Tapi salah satunya ada X yang negatif. Mana? Yang ini. Koefisiennya ada yang negatif. Maka kalian cara menyelesaikannya adalah X kurang dari A atau X kurang dari B. Ya. Gitu. Oke. Nah, atau X kurang dari sama dengan A atau X lebih dari sama dengan B. Tapi menggunakan yang inikah atau yang ini, kalian lihat lagi soalnya ada tanda sama dengannya tidak. Karena ini tidak ada, maka kita akan menggunakan yang ini. Ya, gitu. Ingat, nilai A itu dia kurang dari nilai B ya, jadi lebih kecil. Nah, sekarang Ibu tulis lagi di slide berikutnya. Yang ini kita lihat, kita nolkan dulu. 3X dikurang 9 sama dengan 0, maka 3X sama dengan min 9 pindah ke kanan jadi positif. Maka 9 dibagi 3 adalah 3. Kita lihat yang yang berikutnya. Min X, min 5 sama dengan 0, maka min X sama dengan 5. Ya, ini dari min 5 pindah ke kanan jadi positif. Maka X sama dengan 5 dibagi min 1. Ya, jadinya min 5. Nah, tadi A-nya, A itu kurang dari B. Sekarang kita lihat, min 5 adalah lebih kecil dari 3, maka min 5 itu miliknya A. Kemudian 3 itu miliknya B. Ya, itu. Tadi bentuk penyelesaiannya bagaimana? Nah, X kurang dari min 5 atau X lebih dari 3. Ya, bentuk penyelesaiannya adalah X kurang dari A atau X lebih dari B. Ya, seperti itu penyelesaiannya. Oke. Maka himpunan penyelesaiannya adalah X di mana X kurang dari min 5 atau X lebih dari 3 dengan X anggota bilangan real. Ya, seperti itu. Nah, untuk ketentuan soal-soal yang kalian akan temukan nanti ketika soal tersebut adalah begini, mutlak fx kurang dari mutlak dx, maka dikuadratkan ya. Untuk mencari penyelesaiannya masing-masing dikuadratkan, atau untuk yang lebih dari ya, tandanya lebih dari juga sama dikuadratkan ya. Untuk yang lebih dari tandanya juga lebih dari, untuk yang kurang dari maka tandanya juga kurang dari. Kalau untuk yang ada sama dengannya Bu, gimana? Misalkan ada kurang dari sama dengan, maka ininya juga kurang dari sama dengan. Untuk lebih dari sama dengan, maka ininya juga lebih dari sama dengan. Tapi perhatikan kalau sudah bertemu dengan masing-masing faktor dari koefisien X-nya,
Ya, jika semuanya ini dia faktor koefisiennya positif, ya, untuk yang bertanda kurang dari atau kurang dari sama dengan, maka himpunan penyelesaiannya yang ini atau yang ini, ya, gitu. Untuk yang kurang dari, maka pakai yang ini. Untuk yang lebih dari, maka pakai yang ini. Ya, jika soal pertidaksamaan nilai mutlak bertanda kurang dari atau kurang dari sama dengan, salah satu faktor koefisiennya ada yang negatif, maka kalian boleh menggunakan yang ini atau yang ini, ya. Untuk yang ini itu yang tidak ada sama dengannya, untuk yang ini yang ada sama dengannya, ya, pakai yang ini. Ya, gitu. Nah, begitu juga kalau tandanya lebih dari atau lebih dari sama dengan. Kalau semua faktor koefisien X-nya positif, kalian bisa menggunakan himpunan penyelesaian yang ini atau yang ini. Tapi disesuaikan lagi, kalau tidak ada sama dengan, pakai yang ini. Kalau ada sama dengannya, pakai yang ini. Begitu juga nomor 4, kalau salah satu faktor koefisiennya ada yang negatif, maka kalian bisa menggunakan yang ini atau yang ini. Tapi sesuaikan soalnya, kalau ada sama dengannya pakai yang ini, kalau tidak ada sama dengannya di soal, pakai yang ini, ya. Kalau tidak adanya. Oke, seperti itu. Ya. Mungkin itu saja ya yang bisa Ibu sampaikan pada penjelasan kali ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Terima kasih telah menyimak video ini. Silahkan kalian like dan subscribe video ini agar Ibu bisa terus membuat video-video pembelajaran